disampaikan oleh saudara juru bicara tadi. DPRD Tanggamus menggelar sidang paripurna masa sidang kedua tahun 2021. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus menggelar sidang paripurna masa sidang kedua tahun 2021 yang dibuka langsung oleh Ketua DPRD Heri Agus Setiawan SOS di ruang rapat utama Jumat 16 April 2021. Nampak hadir dalam acara tersebut Bupati Tanggamus Haja Dewi Handayani, Wakil Bupati Haji A.M. Syafi'i, Sekretaris Daerah Hamid Halubis, para asisten beberapa staf ahli beserta 41 anggota DPRD, Forkopimda, OPD, dan camat se-Kabupaten Tanggamus. Dalam sidang paripurna tersebut ada beberapa agenda pembahasan sebagai berikut. 1. Rapat paripurna penyampaian usulan dan penandatanganan MOU perubahan Propemperda tahun 2021. Rapat paripurna penyampaian laporan hasil pembahasan Pansus, rencana persetujuan DPRD, dan pendapatan akhir Bupati terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Tanggamus tahun 2020. 3. Rapat paripurna internal DPRD Kabupaten Tanggamus. Sebelum menyampaikan sambutan tertulisnya, Bupati Tanggamus Dewi Handayani berkesempatan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Di awal bulan suci Ramadan 1442 Hijriah ini, semoga sebagai umat muslim yang taat dapat menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Disebutkan bahwa kepala daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada pemerintah dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD serta mengkonfirmasi laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat. Hal ini perlu dilakukan sebagai pengejawatahan pilar pemerintahan, baik melalui konsep akuntabilitas serta transparansi yang ditujukan kepada penyelenggara pemerintah daerah, di mana pemberian kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah harus diimbangi dengan pertanggungjawaban terhadap segala kebijakan, tindakan, dan keputusan yang diambil dalam rangka mewujudkan visi misi yang telah ditetapkan. Terima kasih. Hadirin paripurna yang saya hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan Saudari Bupati Tanggamus pada Saudari Bupati disilakan. Mencurahkan rahmat dan karunia DPRD dalam rangka persetujuan DPRD Kabupaten Tanggamus terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Tanggamus tahun 2020. Salawat serta salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sehingga kita semua senantiasa mendapat syafaatnya hingga di yaumil akhir kelak. Di awal bulan suci Ramadan tahun 1442 Hijriah ini, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga kita menjadi umat muslim yang taat dapat menjalankan ibadah ini dengan sebaik-baiknya dan mohon maaf lahir dan batin. Pimpinan dan anggota sidang paripurna yang saya hormati, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, disebutkan bahwa kepala daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat. Hal ini perlu dilakukan sebagai pengejawatahan pilar pemerintahan, baik melalui konsep akuntabilitas serta transparansi yang ditujukan kepada penyelenggara pemerintahan daerah, di mana pemberian kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah harus diimbangi dengan pertanggungjawaban terhadap segala kebijakan, tindakan, dan keputusan yang diambil dalam rangka mewujudkan visi misi yang telah ditetapkan. Selain itu, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, juga ditegaskan bahwa laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD adalah bersifat progress report terhadap pelaksanaan tugas selama 1 tahun anggaran yang telah berjalan. Dan beberapa waktu yang lalu, tepatnya tanggal 1 April
April 2021, saya telah menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Tanggamus tahun 2020 kepada Dewan yang terhormat sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah selama tahun 2020. Sebagai pimpinan anggota Dewan yang Selain itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah, juga ditegaskan bahwa laporan keterangan pertanggungjawaban kepada kepala daerah kepada DPRD adalah bersifat progress report terhadap pelaksanaan tugas selama 1 tahun anggaran yang berjalan. sudah sepatutnya kami menyampaikan. Dan beberapa waktu yang lalu, sambung Bupati, yakni tanggal 1 April 2021, sebagai kepala daerah dirinya telah menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Tanggamus tahun 2020 kepada DPRD Kabupaten Tanggamus sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah selama 1 tahun di tahun 2020. Selanjutnya, sebagaimana kita ketahui bahwa sejak disampaikannya LKPJ Bupati Tanggamus, maka evaluasi dan dibahas bersama oleh DPRD Kabupaten Tanggamus, yang keputusannya telah pula disampaikan oleh DPRD Kabupaten Tanggamus. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh anggota Dewan yang terhormat, khususnya Ketua dan anggota Panitia Khusus LKPJ, serta pihak-pihak yang terlibat dalam proses evaluasi LKPJ Bupati Tanggamus tahun anggaran 2020. Kemudian, terhadap catatan dan evaluasi dari LKPJ ini, baik yang berupa rekomendasi, masukan, dan kritik Pemkat, menyadari bahwa adanya dilakukan selama ini masih terdapat beberapa kekurangan. Oleh karenanya, semua bahan catatan yang telah ada akan menjadi suatu kontribusi yang positif untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap pelaksanaan program pembangunan saat ini. Dan perhatian dari kita semuanya, karena keberhasilan pembangunan Kabupaten Tanggamus ini. Untuk itu, kepada seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanggamus, saya meminta agar benar-benar mencermati berbagai masukan dan kritikan tersebut. Hendaklah itu semua dapat diakomodir dan disikapi dengan lebih serius demi tercapainya tujuan dan program pembangunan yang akan kita laksanakan ke arah yang lebih baik. Termasuk jika selama ini masih terdapat ego sektoral yang berakibat pada kurang konsistennya pencapaian kinerja RPJMD Kabupaten Tanggamus dan 55 program aksi kepala daerah, maka diharapkan hal tersebut dapat diluruskan kembali agar proses pembangunan di Kabupaten Tanggamus berjalan dengan sistematis dan sesuai dengan rambu-rambu yang ada. Pembangunan tahun 2020 yang lalu perlu disampaikan juga bahwa di balik beberapa kelemahan dan pelaksanaan pembangunan tahun 2020 yang lalu, tentu terdapat kemajuan dan keberhasilan di berbagai bidang pembangunan yang telah kita capai. Tentunya kemajuan dan keberhasilan tersebut merupakan hasil karya dari kita semua, baik dari kalangan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta segenap elemen masyarakat Kabupaten Tanggamus. Ini tetap dapat terus kita pertahankan dan kita tingkatkan dengan lebih baik lagi pada masa-masa yang akan datang. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemudahan serta melimpahkan rahmat dan ridho-Nya kepada kita semua. Tapi tadi sempat dibacakan pantun. Nah, kalau tahu ada pantun, saya sudah berpantun juga dari tadi malam. Berhubung ini mendadak, ya sudah, pantunnya yang penting ada saja. Burung cendrawasih di atas papan, terima kasih atas persetujuannya. Terima kasih. Dari Tanggamus Lampung, Radial Haluan Indonesia Televisi melaporkan.